Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Film ini akan menceritakan seseorang yang bernama Dusik. Ia adalah seorang yang mempunyai jabatan tertinggi di antara gangster yang ada di Seoul. Suatu ketika Dusik berhasil memperluas area kekuasaannya di Seoul, yang mana hal itu membuat pimpinan dari gangster itu makin suka dengan Dusik. Namun hal itu sedikit ditentang oleh tetua-tetua yang lain ketika Dusik akan menjadi pimpinan di daerah Myeongdong dikarenakan Dusik tidak lulus sekolah SMA. Jadi kebanyakan dari anggota-anggota gangster di sana, mereka tidak bersekolah sehingga pengetahuannya di bawah rata-rata IQ manusia. Bahkan Dusik yang ditanyai tentang alamat emailnya malah menjawab alamat rumahnya. Ini adalah Kim Sang-do, tangan kanan dari Dusik yang cukup berpendidikan. Sedangkan ini adalah Daigari, manusia yang bodohnya sudah tidak tertolong dan selalu sok tahu. Dia hanya mengerti tentang perkelahian saja. Dari sinilah akhirnya Dusik memutuskan untuk mendaftar sekolah agar bisa mendapatkan ijazah SMA. Dan beberapa tugas pun diberikan kepada Daigari untuk menjaga gengnya. Namun dengan sifat IQ yang di bawah rata-rata, Daigari malah mengira bahwa Dusik akan dipenjara. Sang-do kemudian menemukan sekolah swasta yang menurutnya sekolah itu cukup bagus, yakni SMA Sangchun. Dusik bisa masuk ke sekolah itu dengan persyaratan bahwa ia harus memberikan sumbangan ke sekolah itu. Dan di sini Sang-do juga memanipulasi umur dari Dusik agar terlihat lebih muda. Datanglah di mana hari pertama Dusik bersekolah. Dusik memutuskan untuk turun di pinggir jalan, yang mana bisa dikatakan jarak masih cukup jauh dari sekolahnya. Hal itu bertujuan agar Dusik tidak terlalu terlihat mencolok. Namun tiba-tiba Dusik kebingungan melihat anak-anak yang lain berlarian menuju sekolah. Ia pun sontak juga ikut berlari tanpa tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ia melihat dompet seorang cewek yang terjatuh dan bergegas untuk mengambilnya. Karena hal itulah membuat Dusik terlambat masuk sekolah. Ternyata mereka berlarian karena sudah tahu akan terlambat masuk sekolah. Dusik dan beberapa teman lainnya dihukum, yang mana Dusik dipukuli oleh salah satu guru karena keterlambatannya tersebut. Daigari yang mengawasi bosnya bersekolah itu tidak terima dengan perlakuan guru tersebut. Namun Sang-do menahannya karena itu bisa mengacaukan semuanya jika mereka turun tangan. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang cewek dan cowok bertulang lunak yang sedang berdandan di kamar mandi. Kemudian ketika Yunju ingin masuk ke WC, tiba-tiba keluar 3 cewek yang diduga telah merokok di dalam WC. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka karena mereka saling tidak terima diejek. Dari kejadian itulah membuat mereka semua dibawa ke ruang guru untuk mendapatkan hukuman. Namun sayangnya kelompok dari Yunju yang mendapatkan hukuman, sedangkan kelompok dari Jie dibebaskan. Jam masuk sekolah pun dimulai. Dusik sangat terlihat gugup di hadapan siswa-siswa lainnya. Sampai ketika Dusik disuruh untuk memperkenalkan dirinya, ia malah menanyakan, apakah kalian sudah makan? Jelas saja membuat siswa lainnya bingung mendengar hal itu. Bodoh anjir. Dusik di sekolahnya selalu mendapatkan bulian oleh preman di kelasnya yang diketuai oleh Babari dan selalu meminta uang kepada Dusik. Dusik tidak pernah melawan akan hal itu. Ia selalu menerima bulian itu meskipun sebenarnya Dusik sudah kesal. Semua itu ia lakukan agar tidak mendapatkan masalah di sekolahnya dan bisa lulus sekolah tepat waktu. Suatu hari Dusik lupa membawa makanan siangnya sehingga meminta Sang-do untuk mengantarkannya. Dan ketika Sang-do mengantarkan makanannya, tanpa sengaja ia bertemu dengan guru yang cantik bernama Lee. Sang-do pun jatuh cinta pada pandangan pertama pada guru tersebut dan langsung mengajaknya untuk makan siang. Para guru sedang melakukan rapat yang mana mereka membicarakan bahwa keuangan SMA Sangchun sedang bermasalah dan juga dikabarkan bahwa divisi urologi mengalami penurunan dari segi pemasukan. Oleh karena itu, setiap siswa laki-laki yang belum sunat diminta untuk menggunakan jasa rumah sakit tersebut dan tentu saja itu tidak gratis. Para siswa laki-laki pun melakukan sunatan massal di rumah sakit sekolahnya. Dan ketika giliran Dusik, para dokter pun kaget melihat otong dari Dusik banyak tindik pernak-pernik matahari. Dan terlebih parahnya lagi, para dokter tersebut lupa memberikan obat bius sakit kepada Dusik ketika disunat. Ya jelas saja Dusik pulang sekolah dengan keadaan petetang-peteteng.
Di bus perjalanan pulang tanpa sengaja ternyata ada seorang gangster lain yang melihat Dusik sedang memakai seragam sekolah, dan ia pun segera untuk melaporkan hal itu kepada bosnya. Keesokan harinya di sekolah, para preman di kelasnya Dusik tidak sengaja melihat keseksian dari Guru Lee, dan terjadilah ketegangan si Johnny yang baru saja disunat. Ketika di kelas bahasa Inggris, Dusik telah mengerjakan semua PR-nya dengan benar, sehingga membuat Guru Lee kagum, yang mana padahal PR tersebut telah dikerjakan oleh Sang-do. Sang-do mengaku kepada Dusik bahwa ia sedang berkuliah saat ini. Namun ketika Dusik menelpon ayahnya dan menanyakan tempat kuliah Sang-do, ternyata Sang-do tidaklah berkuliah. Bahkan Sang-do juga sempat diusir dari sekolahnya. Karena mengetahui hal itu, Dusik marah kepada Sang-do. Namun tiba-tiba preman kelasnya melihat Dusik dan menghampirinya. Dusik yang tidak ingin rahasianya terbongkar, rela tetap dibully oleh Babari. Besoknya di sekolah, beberapa anak sedang dimarahin oleh wakil kepala sekolah karena mereka belum membayar uang album wisuda. Tiba-tiba Mr. Joe datang dan menyuruh mereka semua duduk. Kemudian diperlihatkan bahwa kepala sekolah sedang marah dikarenakan nilai matematika Jie jelek, yang mana guru matematika itu adalah Mr. Joe. Dan Jie juga sedang mendapatkan masalah di kelas bahasa Inggrisnya dikarenakan tidak memperhatikan pelajaran dan menentang Guru Lee, sehingga ia pun ditampar oleh Guru Lee. Dari kejadian itulah Jie mengadu kepada orang tuanya, sehingga membuat orang tuanya datang ke sekolah dan menampar balik Guru Lee. Terjadilah perdebatan di ruang guru, yang mana Mr. Joe mendukung penuh Guru Lee, dikarenakan memukul adalah hal wajar untuk mendidik siswanya, sedangkan wakil kepala sekolah terlihat membela orang tua Jie. Dari kejadian inilah Mr. Joe disidang oleh kepala sekolah dan mengetahui bahwa mereka membela orang tua Jie serta memanjakan Jie di sekolah itu dikarenakan ayah Jie seorang yang berkontribusi terhadap keuangan di sekolah itu. Di sisi lain kita akan diperlihatkan orang aneh yang selalu merekam kejadian-kejadian di sekolah Sang Chun. Tiba-tiba ia membuka baju dan melihatkan otongnya kepada siswa di kelas itu. Dan mereka pun dengan bahagia menontonnya. Yalah Bambang. Sampai-sampai mereka tidak dapat menahan ketawa ketika Mr. Joe sedang mengajar. Namun siapa sangka ketika Mr. Joe ingin memberikan pelajaran kepada Babari, ia malah mendorong dan mengancam Mr. Joe. Dusik yang sudah tak tahan dengan kelakuan Babari langsung meluapkan kekesalannya dan menghajar habis-habisan Babari. Semua itu dilakukan Dusik karena tidak terima jika guru diremehkan seperti itu. Dari sinilah Babari tunduk dan takut kepada Dusik. Bahkan ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang siswa dari sekolah lain untuk menghajar Babari, dikarenakan Babari telah mengambil uang mereka. Dusik pun tanpa segan-segan menghajar gerombolan siswa itu dengan mudah. Keesokan harinya, giliran Guru Lee yang disidang oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mempermasalahkan nilai-nilai bahasa Inggris siswanya yang pada hancur semua. Sambil meraba-raba payudara Guru Lee, kepala sekolah menasehati Guru Lee. Namun dengan spontan Guru Lee langsung mengundurkan diri dari sekolah itu. Kemudian Mr. Joe memanggil Yunju untuk memberikan nasihat agar lebih giat lagi untuk belajar dan mengurangi waktu bermainnya. Jadi Mr. Joe ini sangat memperjuangkan Yunju dikarenakan Yunju adalah anak yang pintar dan Yunju juga ingin melanjutkan kuliahnya setelah lulus SMA. Di mana Yunju harus mendapatkan nilai-nilai bagus agar mendapatkan beasiswa masuk ke perguruan tinggi. Namun siapa sangka ketika Daigari menyewa cewek-cewek PSK untuk menemani makan malam Dusik dan yang lainnya, ternyata wanita itu salah satunya adalah Yunju. Mereka berdua pun kaget dengan kejadian ini. Yunju terpaksa melakukan hal itu dikarenakan agar mendapatkan uang untuk bisa melanjutkan kuliahnya. Dusik pun menceritakan semua kejadian-kejadian di sekolahnya kepada Sang-do, bahwa siswa-siswa di sana selalu dipungut biaya. Dan kemudian Sang-do pun juga marah ketika mengetahui Guru Lee menjadi korban kekerasan orang tua siswanya sendiri. Besoknya di sekolah, para siswa mendapatkan kabar bahwa Mr. Joe akan dikeluarkan dari sekolah itu. Sontak mereka pun sedih mengetahui hal itu. Kemudian tibalah para guru-guru keluar dari sekolah itu. Mereka pun berkemas-kemas untuk meninggalkan sekolah itu. Dan juga terlihat Yunju sedang berada di depan komputer, yang mana tanpa sengaja dilihat oleh wakil kepala sekolah.
Setelah Sang-du mencari informasi lebih dalam, akhirnya ia menemukan bahwa sebenarnya sekolah Sang-chun dikuasai oleh salah satu gangster di Myeongdong. Sedangkan kepala sekolahnya mempunyai bisnis yang mana baru-baru ini telah diambil alih oleh gangster Shin. Karena keluarga dari geng Myeongdong bekerja kepada bos geng Shin, sehingga menyebabkan kepala sekolah itu harus tunduk ke gangster-gangster tersebut. Keadaan semakin memanas ketika ada seseorang mengirimkan email ke beberapa situs di negaranya yang memberitahukan bahwa sekolahnya selalu memungut biaya-biaya setiap bulannya. Dan tiba-tiba wakil kepala sekolah mengingat Yunju sedang berada di depan komputer sendirian kemarin, sehingga mereka menuduh Yunju lah pelakunya. Dari sinilah kepala sekolah mendatangi Yunju dan menghajar habis-habisan sampai tak berdaya. Di sisi lain, guru-guru yang keluar dari sekolah itu mengatakan kebusukan dari sekolah itu di media, bahwa mereka memilih memundur dari sekolah itu daripada harus memungut biaya yang hanya untuk kepentingan guru itu sendiri. Dan terlebih lagi, para guru itu dipaksa untuk mendongkrak nilai siswanya bukan karena kepintarannya, tetapi karena uang. Keesokan harinya, para guru dan siswa yang pro kontra dengan kebijakan sekolah itu berdemo di depan gerbang sekolah. Namun mereka malah dihajar oleh gangster yang menguasai sekolah itu. Dusik yang melihatnya sudah tidak tahan lagi. Meskipun kelulusannya sudah beberapa bulan lagi, Dusik memutuskan untuk mengambil alih sekolah itu. Dusik pun melawan para gangster itu sendirian. Dan naasnya, ia hampir tak sadarkan diri setelah mendapatkan pukulan tepat di kepalanya. Namun tak selang beberapa lama, anak-anak buahnya pun datang dan terjadilah perkelahian. Dan akhirnya mereka pun menang dan berhasil mengambil alih sekolah itu. Tetapi gangster Gangnam tiba-tiba muncul untuk membalaskan kembali kekalahan mereka. 신강남 1대1로 하자. 어이? Singkat cerita, setelah perkelahian itu terjadi, polisi pun datang dan Dusik pun dipenjara atas kejadian ini. Namun siapa sangka Dusik telah menyelesaikan sekolahnya di dalam penjara dan membuat Dusik mendapatkan ijazah kelulusannya. Di akhir cerita akan memperlihatkan sebuah obrolan bahwa ternyata untuk menjadi penguasa atau pimpinan tidaklah cukup SMA. Dusik harus lulus sampai perguruan tinggi. Dan film pun tamat.